Janji Sarinah adalah film drama nasional yang menceritakan keluhuran budi seorang wanita yang demi menepati janjinya, rela bungkam 1000 bahasa menyimpan rapat-rapat rahasia besar dalam hidupnya. Meski untuk itu berbagai penderitaan harus dilaluinya. Film ini dirilis tahun 1976 dengan disutradarai oleh Arizal, dan diproduksi oleh PT Nusantara Film. Baiklah, tak usah berlama-lama lagi, mari kita simak alur selengkapnya dari film Janji Sarinah ini. Namun sebelumnya tak lupa kami ingatkan Anda untuk like, share and subscribe channel ini agar makin banyak film-film nostalgia yang kami ulas. Dan tak bosan-bosannya pula kami ingatkan kalau video ini mengandung spoiler, maka apabila Anda tidak keberatan dengan konten bermuatan spoiler, silakan atur posisi rebahan Anda senyaman mungkin, dan kita simak alur selengkapnya dari film Janji Sarinah. Sarinah berlari dengan tergesa mengejar jadwal keberangkatan kereta api, hingga tak sengaja dirinya menabrak seorang laki-laki mengakibatkan barangnya berhamburan. Dibantu lelaki tersebut, Sarinah merapikan barang-barangnya sambil sesekali mata keduanya saling menatap. Tak lama Sarinah pamit karena harus segera memesan tiket kereta. Sementara laki-laki itu menatap Sarinah dengan perasaan terpesona bercampur penasaran karena tak sempat berkenalan dengan Sarinah. Dikarenakan petugas yang salah memberikan tiket pada Sarinah, akhirnya kembali Sarinah bertemu dengan laki-laki itu dan bisa duduk satu gerbong dengannya. Selama perjalanan, mereka kemudian memperkenalkan diri satu sama lain. Ternyata keduanya memiliki tempat tujuan yang sama. Sarinah memberitahu kalau dirinya adalah anak seorang buruh perkebunan, sedangkan laki-laki yang bernama Herman mengaku kalau dirinya juga salah satu buruh kasar di tempat ayah Sarinah bekerja. Meski Sarinah tidak percaya, karena penampilan Herman tidak memperlihatkan kalau profesinya hanyalah seorang buruh kasar perkebunan. Tapi kelakar Herman yang mengatakan kalau kecantikan Sarinah juga tidak memperlihatkan kalau dirinya hanyalah seorang anak buruh perkebunan, membuat Sarinah akhirnya mempercayai ucapan Herman. Hingga akhirnya kereta api tiba di tujuan akhir, dan mereka pun harus berpisah tanpa merencanakan kapan mereka harus bertemu lagi. Hingga di suatu siang, pertemuan Sarinah dan Herman pun kembali terjadi. Saat itu Herman yang tengah mengelilingi desa, melihat Sarinah yang baru saja pulang dari mencuci pakaian. Sarinah yang heran menanyakan bagaimana bisa seorang buruh perkebunan memiliki kendaraan seperti yang dikendarai Herman. Dan Herman menjawab kalau kendaraan tersebut hanyalah inventaris yang dipinjamkan perusahaan untuk urusan pekerjaan. Kemudian obrolan basa-basi pun terjadi, termasuk gombalan Herman yang membuat Sarinah sedikit terbuai dan tersipu. Sarinah yang malu, kemudian berlalu meninggalkan Herman yang semakin penasaran pada Sarinah. Selanjutnya, hubungan Sarinah dengan Herman pun menjadi sangat dekat. Sarinah tidak mengetahui kalau Herman sebenarnya bukanlah seorang buruh bangunan seperti ayahnya, melainkan anak dari Raden Bendoro Cokro Sentono, pengusaha perkebunan yang memiliki hampir seluruh lahan perkebunan di kampungnya. Hingga saat perayaan sebuah panti asuhan yang dibangun Raden Cokro, Herman pun dikenalkan sebagai anak dari Raden Cokro. Sarinah yang saat itu hadir menjadi terkejut. Hatinya seketika menciut dan mendadak menjadi rendah diri melihat Herman yang gagah berdiri di hadapannya. Mohon pada putra beliau, Raden Herman Cokro Sentono, untuk menyampaikan beberapa patah kata pada hari ulang tahun yang ketiga Asrama Yatim Piatu ini. Sarinah yang kecewa pada ketidakterus-terangan tentang siapa sebenarnya Herman, meminta untuk menghentikan dan melupakan saja hubungan mereka, karena menurutnya perbedaan kasta yang jauh antara keduanya, tidak akan memberikan jalan yang mulus bagi mereka. Namun Herman yang terlanjur memiliki rasa cinta yang besar pada Sarinah, tidak ingin mengakhiri hubungan tersebut. Herman tidak peduli pada perbedaan kasta di antara mereka, dan untuk membuktikan ucapannya, Herman meminta Sarinah untuk mau menikah dengannya. Meski tanpa diketahui orang tua masing-masing, dengan harapan, perlahan orang tua mereka pada akhirnya akan mau menerima hubungan mereka. Merasa diyakinkan Herman, Sarinah akhirnya mau juga menerima permintaan Herman. Saya terima akan nikahnya Sarinah binti Ahmad dengan mas kawinnya sebuah tafsir Al-Quran dengan ungkapan sembahyang. Pernikahan antara Herman dengan Sarinah pun dilangsungkan dengan sangat sederhana. Meski bahagia karena telah menjadi istri yang sah dari Herman,
Tak urung Sarinah pun merasa sedih karena pernikahan mereka dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, tanpa dihadiri oleh orang tua masing-masing. Herman pun kembali menguatkan Sarinah untuk menunggu saat orang tuanya mengetahui dan mau menerima pernikahan mereka. Raden Cokro mendapat kabar kalau salah satu perkebunan miliknya yang terletak di Sumatera Utara, dibakar oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Raden Cokro kemudian meminta Herman untuk membereskan masalahnya. Herman yang bimbang membicarakan permintaan ayahnya pada Sarinah. Herman tak ingin meninggalkan Sarinah dalam jangka waktu yang sangat lama, dan tak kuasa pula menolak perintah ayahnya. Namun Sarinah meyakinkan Herman kalau demi baktinya pada orang tua, Herman harus mematuhi perintah ayahnya. Sarinah juga mengatakan dirinya rela berpisah sementara dengan Herman, dan dengan setia menunggu Herman kembali. Maka saat kepergian Herman ke Sumatera Utara pun tiba. Sebelum pergi Herman sempat menitipkan sesuatu pada Bakyo supir keluarganya untuk diberikan pada Sarinah. Hanya tatapan berat dari kejauhan, yang Sarinah berikan sebagai penghantar kepergian Herman, meski ada keinginan untuk memeluk, dan mengucapkan selamat jalan pada Herman. Namun dengan sekuat tenaga Sarinah berusaha untuk menahan melakukan itu, karena Sarinah sadar diri untuk tetap merahasiakan hubungannya dengan Herman. Raden Cokro memergoki Bakyo yang tengah melihat foto Herman di tangannya. Foto yang seharusnya sudah Bakyo berikan pada Sarinah. Raden Cokro yang penasaran, memaksa Bakyo untuk menyerahkan foto itu, dan Raden Cokro dibuat terkejut dengan tulisan di belakang foto, yang menyatakan perasaan Herman yang sangat besar pada Sarinah. Makin terkejut dan marah saat mengetahui kalau Sarinah hanyalah anak seorang buruh di perkebunannya. Raden Cokro yang tidak bisa menerima hubungan anaknya dengan Sarinah, mendatangi Sarinah yang menjadi salah tingkah dengan kehadiran Raden Cokro yang tiba-tiba. Dengan penuh amarah, Raden Cokro memarahi Sarinah habis-habisan tentang pernikahan mereka yang dilakukan diam-diam, serta mengingatkan perbedaan status keluarga dirinya dengan keluarga Sarinah, tak memberi kesempatan pada Sarinah untuk membela diri. Raden Cokro mengatakan dirinya tak ingin menanggung malu dengan bermenantukan seorang gadis dari kalangan yang tak sederajat dengannya serta meminta Sarinah untuk memutuskan hubungan dengan anaknya. Sarinah yang telah sangat mencintai Herman, coba menolak dan meyakinkan Raden Cokro kalau dirinya tulus mencintai Herman tanpa melihat harta serta kasta yang dimilikinya. Namun keangkuhan Raden Cokro tak mempedulikan Sarinah yang meminta belas kasih Raden Cokro untuk merestui hubungannya dengan Herman. Raden Cokro kemudian mengancam lebih baik dirinya bunuh diri, daripada menanggung malu dengan membiarkan hubungan Herman dan Sarinah. Mendengar ancaman bunuh diri Raden Cokro, membuat Sarinah ketakutan. Jika hal tersebut benar terjadi, maka sepanjang hidupnya Sarinah akan menanggung sesal. Sarinah juga membayangkan bagaimana ayahnya serta Herman nanti akan mengutuk dan menyalahkan dirinya sebagai penyebab kematian Raden Cokro. Maka dengan sangat terpaksa, Sarinah mau menuruti permintaan Raden Cokro untuk meninggalkan Herman. Mendengar kesediaan Sarinah, kemarahan Raden Cokro pun sedikit mereda. Raden Cokro berterima kasih pada Sarinah, dan berjanji akan memenuhi apa saja permintaan Sarinah. Namun Sarinah hanya meminta restu layaknya seorang menantu pada mertuanya. Meski itu untuk yang pertama dan terakhir kalinya, Raden Cokro pun memenuhi permintaan Sarinah, dengan memberikan restunya untuk Sarinah. Raden Cokro pun meminta Sarinah untuk merahasiakan kalau dirinya telah memaksa Sarinah meninggalkan Herman, karena tak ingin dikemudikan hari dirinya yang disalahkan atas pisahnya hubungan Herman dengan Sarinah. Permintaan tersebut kembali Sarinah terima. Sarinah berjanji untuk tak mengatakan pada siapapun tentang kejadian tersebut, walau nantinya dalam memenuhi janji pada Raden Cokro, akan banyak hal menyedihkan yang membuat Sarinah menderita. Saat di suatu siang Sarinah tiba-tiba pingsan, tetangga yang saat itu membantunya mengatakan kalau Sarinah tengah berbadan dua. Hal tersebut tentu saja membuat Pak Mamat, ayah Sarinah terkejut bukan kepalang. Pak Mamat tak bisa menerima. Anaknya telah hamil karena dirinya tak mengetahui kalau Sarinah sudah berhubungan bahkan sudah menikah dengan Herman. Pak Mamat yang terpukul mengetahui kondisi anaknya, coba memaksa Sarinah untuk mengatakan siapa yang telah merampas kehormatan Sarinah serta menghancurkan harkat dan martabatnya. Namun mengingat janji yang telah terlanjur Sarinah ucapkan pada Raden Cokro, Sarinah memilih untuk tetap bungkam meskipun ayahnya yang kalap mengancam akan membunuhnya. Di tengah suasana yang serba kalut tersebut, Raden Cokro datang dan coba meredakan emosi Pak Mamat.
Raden Cokro yang telah mengetahui kalau apa yang menimpa Sarinah tidak lain karena andil dari anaknya juga, menasehati Pak Mamat untuk mengasihani dan tak lagi menyakiti hati Sarinah dengan memaksa mengakui perbuatannya, untuk menyelamatkan nama baik dan menghindari gunjingan para tetangga tentang aib yang ditanggung Sarinah. Raden Cokro menyarankan Pak Mamat membawa Sarinah pergi jauh dari desa tersebut, dan berjanji akan membiayai seluruh keperluannya. Maka Sarinah dan Pak Mamat pun pergi dari desa yang sudah lama mereka tinggali, dengan dihantar berpasang bulu mata yang memandang mereka dengan prihatin dan juga cemooh. Beberapa bulan kemudian, Sarinah pun melahirkan. Dengan hanya dibantu ayahnya, bayi Sarinah lahir dengan selamat. Tak ingin menyaksikan bayi tersebut mendapat hinaan sepanjang hidupnya, serta menjadi beban moral bagi kehidupan Sarinah kelak. Pak Mamat pun memutuskan untuk memisahkan Sarinah dengan bayinya. Pak Mamat membawa bayi itu. Sebelum Sarinah sadar dan melihat bayinya, menembus hujan yang deras, Pak Mamat menyimpan bayi tersebut di depan panti asuhan dan meninggalkannya di sana. Pada Sarinah, Pak Mamat mengatakan kalau anaknya meninggal saat dilahirkan dan sudah dikuburkannya. Mendengar kabar tersebut, Sarinah pun merasa sangat terpukul dan merana. Setelah 1 tahun menyelesaikan urusan perkebunan di Sumatera Utara, Herman pun kembali yang tentu saja disambut gembira oleh ayahnya. Herman yang tak sabar ingin mendengar kabar tentang Sarinah, menanyakan dan meminta Bakyo untuk memberikan hadiah darinya untuk Sarinah. Mendapat perintah dari Herman, membuat Bakyo merasa bingung. Bakyo pun kemudian menceritakan tentang kepergian Sarinah dari desanya, juga gunjingan tetangganya yang menganggap Sarinah perempuan yang tidak baik dikarenakan kehamilan di luar nikahnya. Herman pun sangat terkejut dan tidak percaya dengan apa yang Bakyo ceritakan. Sementara itu, Sarinah yang masih terluka dengan kehilangan anaknya, coba menguatkan hatinya dengan menganggap kematian anaknya tersebut adalah yang terbaik untuk bayinya, agar kelak bayinya tak menanggung malu atas dosa yang telah diperbuat orang tuanya. Mendengar ketegaran Sarinah, Pak Mamat menjadi sangat sedih dan bersalah karena telah berbohong pada Sarinah tentang keberadaan bayinya. Beberapa tahun kemudian, bayi Sarinah yang dulu ditinggalkan di panti asuhan sudah tumbuh besar dan diberi nama Syam. Syam mewarisi sifat bijak dan welas asih dari Sarinah. Syam lebih senang bergaul dengan Parmin, anak panti yang dijauhi oleh teman-temannya dikarenakan sakit-sakitan dan menderita kelumpuhan. Syam dengan berani melawan Bakar, anak pemilik panti asuhan yang telah kurang ajar, menghina Parmin serta menyebut-nyebut ibunya yang tidak bertanggung jawab karena meninggalkannya di panti asuhan. Pertikaian tersebut akhirnya dilerai oleh Pak Mamat yang telah sejak lama memperhatikan Syam. Menyaksikan kecakapan dan kebaikan hati Syam, Pak Mamat menaruh kasih dan iba pada Syam. Dengan mata yang sedikit berkaca, Pak Mamat memandangi Syam, cucu yang belum berani diakuinya. Sementara itu Raden Cokro dibuat jengkel dengan Herman yang berubah 180 derajat. Pekerjaannya menjadi terbengkalai, disebabkan hari-harinya dihabiskan dengan minuman keras. Sejak kehilangan Sarinah, Herman berubah menjadi seorang pemabuk dan tak lagi menghiraukan apa yang Raden Cokro nasihatkan. Untuk melanjutkan hidupnya, Sarinah menjadi seorang pengajar privat. Termasuk saat itu, Sarinah mengajar seorang anak di rumah seorang wanita penghibur. Bersamaan dengan itu, Herman yang tengah mabuk berat muncul diantar oleh temannya. Temannya kemudian meminta wanita penghibur itu untuk melayani Herman. Sarinah yang hendak pulang, tak sengaja mendengar suara laki-laki yang sudah sangat dikenalnya. Dan Herman pun secara tak sengaja melihat Sarinah yang tengah berdiri menatapnya dengan serba canggung. Tak percaya melihat Sarinah berada di tempat yang menurutnya tidak baik, Herman mencoba menanyakan kebenaran gunjingan tetangganya dulu yang mengatakan kalau Sarinah bukan wanita baik-baik. Namun Sarinah yang masih berpegang teguh atas janjinya pada Raden Cokro untuk merahasiakan cerita sebenarnya, memilih tetap bungkam dan membiarkan saja Herman menghina dan meninggalkannya dalam kebingungan. Pak Mamat melihat kemurungan di wajah Sarinah, namun Sarinah enggan menjawab cerita yang sebenarnya bagaimana dirinya telah melewati pertemuan yang tidak menyenangkan dengan Herman. Tak ingin pertemuan selanjutnya terjadi, Sarinah coba menghindarinya dengan menyetujui keinginan Pak Mamat untuk pulang ke desanya dan mengajar di sana. Hal tersebut tentu saja membuat Pak Mamat yang sudah sakit-sakitan tersebut senang, karena keinginan terakhirnya adalah menghabiskan sisa umurnya di desa kelahirannya. Maka Sarinah pun mulai mengajar di sekolah di mana salah satu muridnya adalah Syam. Pada hari pertamanya mengajar,
Syam datang terlambat dengan pakaian yang kusut dan rambut yang tak tersisir rapi. Pelanggaran tersebut membuat Syam menerima hukuman dari Sarinah. Keributan kecil terjadi saat Bakar yang jahil mengerjai Syam. Tak mendapat bukti kalau Bakar penyebab keributan tersebut, Sarinah bermaksud memberikan hukuman tambahan pada Syam. Namun hukuman urung dilakukan saat Sarinah mendengar penuturan Syam kalau dirinya adalah anak yatim piatu. Maka alih-alih memberi hukuman, Sarinah memeluk Syam dengan penuh kasih. Makin hari, Sarinah semakin memberi perhatian yang besar pada Syam. Sarinah seolah melihat anaknya yang meninggal pada diri Syam. Tak jarang, Sarinah menemani Syam yang terlihat sering menyendiri, juga mengajak Syam untuk makan bersamanya. Kebersamaan itu menumbuhkan rasa kasih yang teramat besar dalam diri Sarinah. Untuk Syam, Sarinah mengajak Syam untuk tinggal bersamanya. Namun Syam menolak karena dirinya tak ingin meninggalkan sahabatnya Parmin seorang diri di panti asuhan. Karena hanya Syamlah teman satu-satunya yang mau merawat dan menemani Parmin yang lumpuh dan sakit-sakitan, maka Sarinah pun tidak memaksa lagi Syam untuk menerima ajakannya. Penyakit Parmin bertambah parah. Setiap hari Syamlah yang merawat dan menyiapkan kebutuhan Parmin karena tak ada lagi di panti asuhan yang mempedulikan Parmin. Syam bercerita kalau dirinya akan tampil di pentas sekolah, dan meminta Parmin untuk cepat sembuh agar bisa menyaksikan penampilannya di pertunjukan nanti. Parmin pun berharap kesehatannya cepat membaik agar dirinya bisa menyaksikan pertunjukan sahabatnya. Dan pentas seni yang dimaksudkan Syam pun diselenggarakan, disaksikan oleh orang tua murid, serta Herman sebagai perwakilan pemilik yayasan sekolah tersebut. Syam yang tampil dengan sangat memukau, mendapat ucapan selamat dari Herman yang menyukai dan memuji penampilan Syam. Herman dibuat terkejut saat dikenalkan dengan pelatih pertunjukan yang tak lain adalah Sarinah. Kemarahan Herman yang belum reda pada Sarinah, membuat Herman melontarkan ucapan menghina bagi Sarinah sebagai perempuan yang tidak baik serta tidak pantas menjadi pengajar. Herman pun meminta kepala sekolah untuk tak mempekerjakan lagi Sarinah di sekolah tersebut. Menyaksikan anaknya mendapat penghinaan sedemikian rupa, Pak Mamat yang tak berdaya untuk membantu pun pingsan dalam keadaan tertekan batin. Syam coba memberitahu kondisi Parmin yang semakin parah, dan meminta pemilik panti memanggil dokter untuk segera mengobati Parmin. Namun pemilik panti tidak peduli dengan laporan Syam. Syam malah dihardik dan dikunci dalam kamar bersama Parmin. Syam yang tidak tega melihat kesehatan Parmin yang kian buruk, memaksa kabur lewat jendela dengan maksud memanggilkan dokter untuk segera menangani Parmin. Namun sesampainya di klinik, suster mengatakan kalau dokter saat itu tengah berada di rumah kontraktor. Maka Parmin pun bergegas berlari menuju rumah kontraktor. Sementara itu, Pak Mamat yang sudah tidak bisa lagi menyimpan rahasia tentang bayi Sarinah, menceritakan kalau dirinya telah berbohong mengenai bayi Sarinah. Pak Mamat mengatakan kalau sebenarnya bayi Sarinah masih hidup, dan dia titipkan di panti asuhan. Bayi yang sudah besar itu adalah Syam. Cerita tersebut tentu saja membuat Sarinah terkejut juga bahagia. Anak yang selama ini dianggapnya meninggal ternyata masih hidup. Dan bayi itu ternyata adalah anak yang sangat dekat dan sangat dia sayangi. Pak Mamat pun meminta Sarinah untuk segera menjemput dan membawa pulang Syam ke rumahnya. Maka pergilah Sarinah ke panti asuhan untuk menjemput Syam. Namun Sarinah dibuat kecewa saat pemilik panti dengan ketus mengatakan kalau Syam sudah kabur secara diam-diam dari panti asuhan, dan pemilik panti tersebut tidak mengetahui di mana Syam kini berada. Di rumah kontraktor saat itu tengah terjadi perbincangan serius tentang perjodohan Herman dengan anaknya. Namun perbincangan mereka terpotong dengan kehadiran Syam yang tiba-tiba. Dengan terengah-engah Syam meminta dokter untuk bersedia mengobati Parmin. Namun kontraktor yang merasa terganggu dengan kehadiran Syam, memarahi dan mengusir Syam. Demikian juga dokter yang juga menolak permintaan Syam. Syam kemudian meminta belas kasihan pada Herman. Herman yang iba melihat Syam akhirnya bersedia membantu Syam. Sarinah yang pulang dengan tangan hampa, mengatakan kalau Syam sudah kabur dari panti dan sekarang entah berada di mana. Mendapat kabar tersebut, Pak Mamat menjadi merasa bersalah dan menganggap kalau itu merupakan ganjaran yang harus diterimanya karena telah tega memisahkan Sarinah dengan Syam. Meski bingung dengan keberadaan Syam, namun Sarinah menguatkan ayahnya untuk tetap yakin kalau suatu hari Syam akan bisa mereka temukan. Diantar Herman dan dokter, Syam kembali ke panti asuhan dengan maksud mengobati Parmin.
Namun kondisi Parmin sudah semakin parah dan tidak bisa tertolong lagi. Tak lama setelah Syam membacakan ayat suci untuk Parmin, Parmin pun meninggal. Syam sangat terpukul dengan kepergian Parmin, karena baginya hanya Parminlah keluarga satu-satunya. Menyaksikan kesedihan Syam, Herman menjadi terenyuh dan tergugah untuk mengangkat Syam menjadi anaknya. Syam pun kemudian diajak Herman ke rumah besarnya yang membuat Syam berdecak kagum. Raden Cokro yang senantiasa menjunjung tinggi kehormatan dan derajat keluarga, menolak kehadiran Syam yang menurutnya tak jelas asal-usulnya. Namun Herman berkeras tetap ingin merawat Syam, dan mengancam akan ikut pergi bersama Syam jika ayahnya tak bisa menerima Syam di rumah tersebut. Akhirnya Raden Cokro pun mengalah dan membiarkan Herman merawat Syam di rumahnya. Suatu hari saat Sarinah selesai melakukan sembahyang di sebuah masjid, dirinya melihat Syam yang juga tengah berdoa di sana. Terkejut bercampur bahagia, Sarinah menghambur dan memeluk Syam. Sarinah kemudian menceritakan kalau dirinya adalah ibu kandung Syam. Syam yang juga bahagia bertemu dengan ibu kandungnya menceritakan kalau dirinya sekarang tinggal di rumah yang sangat besar dengan laki-laki baik hati bernama Herman yang dipanggilnya ayah. Syam juga menceritakan kalau Herman sebentar lagi akan menikah. Menyadari kalau Herman yang dimaksud Syam adalah Herman yang dulu pernah menjadi suaminya, Sarinah kemudian merelakan Syam untuk tetap tinggal bersama Herman, dan meminta Syam berjanji untuk tak menceritakan pertemuan mereka. Mengetahui kalau Herman akan kembali menikah, membuat Sarinah kecewa dan terluka. Sementara itu di rumah Raden Cokro, tengah diadakan persiapan pernikahan antara Herman dengan anak kontraktor pilihan Raden Cokro. Tanpa sengaja, Raden Cokro mendengar percakapan antara kontraktor dengan anaknya, yang merencanakan sesuatu yang jahat dari perkawinannya dengan Herman. Motivasi kontraktor menikahkan anaknya dengan Herman ternyata adalah untuk menguasai harta Raden Cokro. Saat kontraktor tengah menjalankan aksi liciknya dengan cara meminta Raden Cokro menandatangani dokumen, Raden Cokro yang telah mengetahui niat jahat kontraktor tersebut tentu saja marah dan menolak memberikan tanda tangan. Tiba-tiba muncul Syam dengan sikap kurang ajarnya, yang membuat kontraktor marah dan menarik paksa Syam. Sarinah yang datang bersama Pak Mamat, dengan segera menghambur ke dalam menyelamatkan Syam yang hampir mendapat perlakuan kasar. Herman yang bermaksud mencari tahu keributan apa yang terjadi, dibuat terkejut dengan kehadiran Sarinah. Herman memandang tidak senang saat melihat Syam dalam pelukan Sarinah, kemudian coba merebut Syam dari pelukan Sarinah, namun Syam menolak dan mengatakan kalau Sarinah adalah ibu kandungnya. Herman yang tidak percaya menyangka kalau itu hanyalah akal-akalan Sarinah yang ingin merebut Syam dari tangannya. Pak Mamat membenarkan apa yang dikatakan Syam. Pak Mamat juga menceritakan bagaimana dirinya dulu yang telah membawa pergi Syam dan meninggalkannya di panti asuhan. Namun Pak Mamat dibuat kebingungan saat Herman menanyakan siapa ayah kandung Syam. Demikian juga Sarinah yang tetap bungkam saat Herman memaksa untuk mengatakan siapa ayah kandung Syam. Sarinah hanya menjawab bahwa meskipun dirinya harus menanggung malu serta hinaan sepanjang hidupnya, namun demi janji yang telah dia ucapkan, dirinya akan tetap bungkam dan merahasiakan siapa ayah kandung Syam. Mendengar ketidakberdayaan serta keluhuran budi Sarinah, yang meski mendapat hinaan serta menanggung aib selama bertahun-tahun demi menepati janji atas permintaan Raden Cokro, hati Raden Cokro pun akhirnya tergugah akan ketulusan Sarinah dalam memegang teguh janjinya. Raden Cokro kemudian membuka rahasia yang selama ini dipendam oleh Sarinah, bahwa Syam adalah anak dari Herman. Namun Sarinah harus merahasiakan semua itu atas paksaan Raden Cokro demi mempertahankan martabat dan kehormatan keluarganya. Raden Cokro pun meminta maaf atas keangkuhan dan keegoisannya, serta akhirnya mau menerima Sarinah sebagai menantu dan Syam sebagai cucunya. Dan akhirnya penderitaan Sarinah pun berakhir, dengan bersatunya kembali dirinya beserta Herman dan anaknya, dan cerita pun berakhir. Demikian alur cerita dari film Janji Sarinah. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Salam dan kritik tetap kami nantikan untuk perkembangan channel ini. Sampai jumpa dan salam nostalgia.